Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Muslim Hasballah. Alhamdulillah saat ini bersemai Kiai Haji Deden Makhyaruddin. Beliau ini founder Indonesia Murajaah. Nah, ada yang baru nih teman-teman. Indonesia Murajaah mau launching aplikasi smartphone yang bernama e-murajaah. Nah, Kiai, e-murajaah itu apaan ya? E-murajaah itu aplikasi untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran setiap hari secara berjamaah. Oh, Masya Allah. Kenapa harus aplikasi? Karena kalau untuk khatam berjamaah kemudian ditampung dalam satu tempat itu menyulitkan. Dan juga tidak mungkin kan kemudian teman kita yang ada di luar negeri tiba-tiba setiap hari kumpul di tempat yang sama untuk khatam berjamaah. Maka disatukanlah dengan aplikasi ini. Masya Allah. Hikmahnya apa ya Kiai? Bisa khatam berjamaah? Hikmahnya kenapa harus khatam? Kenapa baca Quran itu harus khatam gitu 30 juz? Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada yang disebut Al-Ismul A'zam. Nah, Al-Ismul A'zam itu ada satu nama yang besar, yang maha agung di dalam Al-Quran, tetapi itu dirahasiakan. Masya Allah. Dirahasiakan entah di ayat mana, entah di surah mana. Yang jelas itu ada di dalam Al-Quran. Apabila orang membaca Al-Quran pas ayat yang di situ ada nama rahasia yang maha agung itu, maka apapun yang diminta itu akan dikabulkan kontan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, seringkali kan kita ketika membaca Al-Quran tidak tahu. Kalau kemudian membaca Al-Quran itu khatam, maka akan ada satu kesempatan di mana lisan kita bersesuaian dengan nama rahasia itu. Makanya harus khatam 30 juz. Dan kenapa harus berjamaah? Begini juga. Karena kalau sendirian itu mungkin lama untuk khatamnya, dan kalau untuk sendirian barangkali justru ada lalai ketika pas melintasi ayat yang ada nama rahasia, nama Allah yang maha agung yang rahasia, seringkali lalai. Maka dengan berjamaah ini keuntungannya, pertama, selain kemudian Allah perkenankan kita bisa berdoa setelah melafalkan ayat yang di situ ada nama Allah yang rahasia, juga hikmah dari berjamaah itu, saya terinspirasi oleh hadis Rasulullah SAW tentang 3 orang yang terjebak di dalam sebuah goa, lalu masing-masing mereka mempertaruhkan amal solehnya untuk berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal solehnya, amal terbaik yang pernah ada, yang pernah dilakukan oleh mereka masing-masing. Dan setiap kali satu orang berdoa maka pintu gua terbuka, tetapi belum bisa keluar. Yang satu lagi berdoa, terbuka lagi, belum bisa keluar. Baru yang ketiga itu kemudian bisa keluar. Nah, saya melihat dan meyakini juga mengamati terus seperti apa hadis itu. Ternyata yang menyebabkan mereka bisa keluar dari goa itu bukan sekedar karena mereka diijabah, tetapi juga karena mereka bertiga. Masya Allah. Kalau mereka sendirian di situ, maka amal solehnya tidak mampu. Memang bisa mampu mengangkat pintu gua, tapi tidak mampu mengeluarkan kalau sendirian. Nah, hari ini saya merasa, khususnya saya sendiri lah, mungkin bacaan Quran saya dan doa saya, wallahu alam, apakah sudah layak memecah pintu gua itu atau tidak, saya tidak tahu karena begitu banyak dosa saya. Dan barangkali andai pun bisa doa saya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya membuka pintu gua yang sangat sedikit sekali. Oleh karena itu ketika kita berjamaah bareng-bareng, kita kan tidak tahu siapa dari berjamaah itu, dari orang yang bareng-bareng khataman kita yang paling ikhlas, kita tidak tahu. Siapa yang paling diijabah doanya oleh Allah, kita tidak tahu. Dan kita berharap semakin banyak orang yang ikut dalam sekali khataman, maka semakin banyak peluang ada salah satu dari kita yang berjamaah itu yang lebih ikhlas dan lebih didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ini konsepnya itu semakin banyak yang ikutan semakin bagus gitu emurojah itu. Misalkan begini, ada khatam per juz misalkan, jadi 30 orang khataman bisa. Ada lagi khataman per halaman, jadi misalkan ada 600 orang bisa membaca satu halaman. Ada lagi 6.236 orang, itu satu orang satu ayat. Maka khatam Al-Quran satu orang satu ayat itu lebih banyak, lebih baik ya, lebih baik karena lebih banyak melibatkan orang. Pasti pertama ada satu orang yang pas ayatnya bersamaan dengan Ismul Azam yang rahasia. Dan semakin banyak orang, pasti ada orang yang masa sih dari 6.236 semuanya lalai membaca Al-Quran. Pasti ada satu, saya yakin ada satu. Entah siapa itu yang paling diijabah dan paling ikhlas bacanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu hanya bisa dilakukan apabila terkoneksi dalam sebuah aplikasi. Karena tidak mungkin kan 6.236 orang berkumpul setiap hari hanya untuk membaca satu ayat, tidak mungkin. Dan kita ini, umat ini saat ini ibarat berada di goa itu, maka kita harus berjamaah membaca Al-Quran. Kenapa juga harus Quran bukan zikir yang lain? Karena Al-Quran ini sebaik-baik amal umat Rasulullah SAW. Amal terbaik kita persembahkan sebagai tawasul, berjamaah kita terbaik gunakan untuk tawasul, dan khatam Quran kita untuk tawasul, untuk semua Allah Subhanahu wa taala kemudian kabulkan hajat-hajat kita, dikeluarkan dari gua-gua kesulitan yang selama ini memenjarakan umat ini, bahkan mungkin lebih gelap daripada gua yang yang ada di bumi, yang nyata. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali aplikasi Imrojaah. Mudah-mudahan dampaknya untuk umat ya bisa kita rasakan. Dengan apa? Teman-teman yang belum download, langsung aja buat pengguna Android ke Play Store, download Imrojaah dan kita gunakan untuk mengkhatamkan Al-Quran secara berjamaah, dan mudah-mudahan Allah berkahkan negeri kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.